dibahas karena korupsi merupakan salah satu masalah utama yang menghambat kemajuan bangsa, khususnya di Indonesia. Pendahuluan, korupsi merupakan salah satu permasalahan terbesar yang dihadapi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menghambat pembangunan, serta memperburuk kualitas pelayanan publik. Sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, korupsi dapat terjadi di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, pendidikan, hingga lingkungan bisnis. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dunia pendidikan, hingga generasi muda, melalui pemahaman yang lebih mendalam mengenai bentuk-bentuk dampak dan cara pencegahannya. Diharapkan masyarakat dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan kepentingan publik atau negara. Korupsi dapat berbentuk penyuapan, penggelapan, pemerasan, gratifikasi, manipulasi data, hingga penyalahgunaan anggaran. Hal ini termasuk perbuatan melawan hukum karena merusak keadilan, menghambat pembangunan, dan merugikan masyarakat secara luas. Berikutnya ada dampak korupsi. Korupsi memberikan dampak yang sangat luas dan merusak berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi. Korupsi menyebabkan kebocoran anggaran negara sehingga pembangunan tidak dapat berjalan optimal dan biaya proyek menjadi lebih mahal akibat adanya praktik suap serta markup. Hal ini juga menurunkan minat investor untuk menanamkan modal karena negara dianggap tidak transparan dan beresiko tinggi. Dari sisi sosial, korupsi memicu kesenjangan sosial yang semakin besar, menurunkan kualitas layanan publik, serta merusak nilai-nilai moral karena masyarakat dapat menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Dampak politiknya pun sangat serius karena korupsi melemahkan demokrasi, menumbuhkan praktik kolusi dan nepotisme, serta memunculkan penyalahgunaan kekuasaan. Apa aja sih macam-macam dari korupsi? Macam-macam dari korupsi. Yang pertama ada suap, pemberian atau penerimaan uang, barang, jasa untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat. Yang kedua ada gratifikasi, pemberian dalam bentuk uang, barang, fasilitas, atau pelayanan yang diterima oleh pejabat terkait jabatannya. Yang ketiga ada penggelapan dalam jabatan, penyalahgunaan uang atau aset negara yang dikelola karena jabatan yang dimiliki. Yang keempat ada pemerasan, memberi uang atau keuntungan dengan ancaman atau penyalahgunaan kekuasaan. Kelima ada penyalahgunaan wewenang, menggunakan kekuasaan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan negara. Yang keenam ada kecurangan, memanipulasi data, laporan, atau dokumen untuk memperoleh keuntungan pribadi. Yang ketujuh ada korupsi penggandaan barang dan jasa, markup harga, pengaturan pemenangan tender atau proyek aktif. Yang kedelapan ada benturan kepentingan, pejabat yang mengambil keputusan untuk menguntungkan diri sendiri. Yang kesembilan ada nepotisme, mengutamakan keluarga atau kerabat dalam pengangkatan jabatan atau proyek tanpa memperhatikan kompetensi. Yang terakhir ada penerimaan komisi atau fee ilegal, menerima imbalan tersembunyi dari suatu proyek atau keputusan. Faktor penyebab dari korupsi ada beberapa faktor menyebabkan terjadi korupsi. Pertama, lemahnya pengawasan dan sistem hukum. Kedua, rendahnya integritas dan moral individu. Ketiga, ada gaya hidup konsumtif yang tidak sebanding dengan penghasilan. Yang keempat, ada budaya permisif, di mana korupsi dianggap hal biasa. Kelima, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum dan pengawasan. Pendidikan anti korupsi harus ditanamkan sejak dini. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi
mengawasi dan melaporkan praktik korupsi. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan publik juga menjadi kunci utama dalam pencegahan korupsi. Kesimpulannya, korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat merugikan keuangan negara serta merusak kepercayaan masyarakat. Bentuk-bentuk korupsi seperti suap, gratifikasi, penggelapan, penyalahgunaan wewenang, dan nepotisme menunjukkan bahwa korupsi dapat terjadi di berbagai bidang dan level pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran pengawasan serta penegakan hukum yang tegas agar praktik korupsi dapat dicegah dan diberantas demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegrasi. Dan dapat disimpulkan juga bahwa korupsi merupakan kejahatan yang merugikan banyak pihak dan menghambat kemajuan bangsa. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara. Dengan menjunjung tinggi kejujuran dan integritas, kita dapat berkontribusi dalam menciptakan Indonesia yang bersih dari korupsi. Dan presentasi tentang korupsi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.